Penglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali. Inspirasi indahnya kebersamaan, bersih, dan bersahaja. Kali ini, kami berkesempatan berkunjung, kata Blinyoman Tour Guide yang mendampingi kami. Ada filosofi yang bisa diingat tentang kehidupan kultural Penglipuran, yang melestarikan warisan sebagai daya tarik wisata, yang perlu ditiru oleh desa lainnya. Mereka berhasil membangun pariwisata yang menguntungkan seluruh masyarakatnya tanpa menghilangkan budaya dan tradisi mereka. Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan masih mengikuti konsep Trihita Karana, filosofi masyarakat Bali mengenai keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Salah satu keunikan desa Penglipuran, terdapat hutan bambu yang tumbuh di tanah adat Penglipuran, mencapai luas 37,7 hektar, terdapat 15 spesies bambu yang berkualitas. Sebagai bahan membuat rumah tradisional, seperti terlihat pada bangunan dapur ini. Merupakan jenis bambu terbaik yang terdapat di Bali. Mereka percaya bahwa hutan tersebut tidak tumbuh sendiri, melainkan ditanam oleh leluhurnya. Sehingga bambu dianggap sebagai simbol akar sejarah desa Penglipuran. Desa Penglipuran mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia atas usahanya melindungi hutan bambu di lingkungan desa. Secara turun-temurun bambu digunakan sebagai bahan membangun rumah tradisional, seperti pawon khas Bali. Pawon atau dapur, di dalamnya terdapat lumbung padi, serta tempat kecil untuk beristirahat. Pawon dibangun keseluruhannya menggunakan bahan dari bambu, seperti atap, dinding, tempat tidur, bahkan peralatan makan pernak-pernik dapur. Geografis seperti apa yang teman-teman lihat di depan dan bagian belakang saya ya. Secara geografis sekarang teman-teman ada di sebuah desa tradisional, tepatnya desa Penglipuran yang ada di Kabupaten Bangli, yang mana secara fisik memiliki daya tarik yang luar biasa dengan sistem hukum adat yang luar biasa. Desa ini layak teman-teman coba semuanya manakala suatu ketika ingin meluangkan waktunya liburannya di Pulau Dewata Bali. Nah, mungkin sampai dari hulu kita melihat bagian hulunya merupakan bagian kepala dari desa ini. Ada keberadaan sebuah pura desa yang mana secara ruang lingkup itu dianggap sebagai utama mandala. Sedangkan secara geografis sekarang ini teman-teman ada di kawasan Madya Mandala atau di halaman kedua. Nah, mungkin kalau kita lukiskan di bagian tubuh manusia, yang namanya bagian desa ini ibaratkan sebuah tubuh manusia, ada kepala, ada bagian tubuh dan bagian kaki. Nah, sekarang kita tunjukkan daya tarik salah satu pintu gerbang dari penduduk tradisional yang ada di sini. Nah, di sini terdapat bilah kiri dan bilah kanan, yang mana secara cerminan hubungan sinergi antara energi ini adalah simbol energi yin dan yang, hubungan reproduksi laki dan perempuan. Dan yang mana seperti kebanyakan yang kita tahu, di pintu gerbang ini identiknya tertulis dari sebuah nama desa, tertulis di sini teman-teman, nama desa Penglipuran. Berikutnya ada kepala keluarga, dan berikutnya ada tertera jumlah anak laki-laki, jumlah anak perempuan, dan juga jumlah secara keseluruhan. Nah, dari pintu gerbang ini, teman-teman bisa langsung masuk ke halaman penduduk lokal, yang mana bangunan utama yang bisa kita lihat awal adalah pura keluarga. Yang mana pura keluarga ini kami anggap sebagai simbol kepalanya dari sebuah bangunan rumah tradisional. Yang mana di pura keluarga ini juga dibatasi dengan adanya tembok pembatas dari halaman dari jalan yang kita tapaki ini. Untuk bisa masuk ke halaman utama puranya ada sebuah, di Balinya kami sebut sebagai tembok penyengker.
Tembok itu adalah batas, penyengkar itu adalah batasan. Berarti batas sebagai batasan. Ya. Sedangkan di bangunan tempat suci ada beberapa bangunan yang mungkin rekan-rekan bisa lihat, yang mana ini kami anggap sebagai sebuah kepercayaan yang kami anut di Bali, yaitu animisme dan monoteisme. Ya, monoteisme itu kami percaya dengan satu Tuhan. Seperti halnya teman atau kerabat yang lain, seperti kami contohkan di Muslim, percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kami di Bali sangat percaya dengan adanya kemanunggalan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai Tuhan yang kami anggap paling memiliki kekuatan manifestasi paling besar. Oke, terima kasih. Pengolahan lahan desa Penglipuran sangat dipengaruhi oleh Trimandala. Menurut konsep Trimandala, lahan dibagi menjadi 3 zona, sesuai dengan nilai kesuciannya. Zona tersebut ditempatkan sesuai dengan orientasi spiritual yang bernama Kaja Kelor. Banyak hal yang menarik di desa Penglipuran, sehingga menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh turis domestik maupun mancanegara. Aktivitas wisata kembali pulih pasca wabah COVID-19, Anda sangat beruntung mengunjungi desa yang inspiratif ini. Untuk mencapai keharmonisan bersama dalam bermasyarakat, warga desa adat Penglipuran mempunyai 2 jenis hukum yang mereka taati dan ikuti, yaitu awik peraturan tertulis dan gresta adat kebiasaan tak tertulis, adat istiadat dan tatanan masyarakat. Zona utama Mandala adalah tempat yang paling disucikan, berada di paling utara. Tempat ini berisikan tempat penyembahan dewa yang disebut pura. Zona kedua adalah Madya Mandala, zona untuk manusia. Tempat tinggal masyarakat disebut pekarangan. Yang kami hasilkan di desa Penglipuran Bali, yang namanya durian kane khas Penglipuran, rasanya mantap, legit. Ya, kayak cewek berumur 17 tahun. Ketiga, yaitu Nista Mandala, berada di paling selatan, merupakan zona yang dianggap tidak suci. Tempat di mana Pura Pasetran Prajapati berada, yaitu zona kuburan desa, pura kuburan dan pura dalam atau tempat pemuja Dewa Siwa Dewa Pelebur. Dikutip Detik News, Penglipuran sebagai desa terbersih di dunia, dengan berbagai penghargaan bidang lingkungan dan pariwisata. Dari Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award, hingga top 100 dunia versi Green Destinations Foundation. Oke, baik begitu teman-teman, luar biasa sekali. Mulai dari suasana kunjungan kita, didukung oleh pemandangan desa yang luar biasa, kebersihan yang sangat terjaga. Bahkan desa ini berhasil meraih Tourist Award dari tahun 2011 berturut-turut sampai sekarang, karena dinobatkan menjadi desa terbersih nomor 3 sedunia. Ya, jadi sampai jumpa di kesempatan kunjungan yang lain, khususnya bagi kerabat, saudara, teman-teman, adik-adik dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda, Lampung. Sukses terus buat kalian. See you tomorrow. See you next time. I love you all and bye-bye. Desa yang eksotis, dengan budaya yang unik dan senyum gadis desa yang memikat, seperti gadis penungu tiket masuk yang ramah. Tak terasa desa Penglipuran membuat kami terlena, tapi waktu terus berjalan, kami harus kembali pulang. Ada kenangan yang tertinggal di sini, terutama senyum gadis penjaga tiket ini. Seperti mengajak untuk berlama-lama, dan tinggal di Penglipuran. Selamat jalan dan sampai jumpa lagi di Desa Penglipuran.
Salam untukmu, sampai jumpa lagi.